Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nursyah Saputra. Di sini saya akan membuat terkait praktek dari routing, statik, dan dinamik. Untuk video prakteknya, mari kita lanjut. Di sini kita akan melakukan praktek. Sebelum kita praktek harus siapkan Cisco dulu ya. Di sini saya sudah siapkan. Kalau sudah siap, teman-teman bisa langsung masuk ke Cisco-nya. Namun diperhatikan bahwa jangan sampai terhubung ke internet karena akan disuruh login begitu ya, suruh member gitulah. Jadi di sini saya nonaktifkan dulu untuk jaringannya. Di sini saya hidupin lagi. Setelah masuk, di sini kita tambahkan dulu ya untuk perangkat-perangkat yang mau digunakan seperti PC, laptop. Serah sih, kalau teman-teman mau pakai PC full bisa, atau pakai laptop sama aja teman-teman. Sini kita tambahkan routernya ya. Routernya sini kita pakai yang 2911 teman-teman. Terus kita tambahkan juga untuk switchnya. Di sini kita akan melakukan routing, statik, dan dinamik ya teman-teman ya. Jadi kita prakteknya dua itu. Jadi kita perlahan-lahan dulu teman-teman, supaya teman-teman juga paham dengan apa yang saya jelaskan. Jadi sini saya buat dua topologi dulu. Sebenarnya tiga ya nanti ya, karena kita akan praktek statik dan dinamik begitu. Di sini kita rapikan dulu. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel-kabelnya di sini ya. Teman-teman bisa ikuti video tersebut. Untuk kabelnya di sini kita memakai straight dari laptop ke switch, dan juga dari switch ke laptop juga menggunakan strike. Dan di sini teman-teman kalau bisa lihat ada perbedaan ya antara menghubungkan dari komputer ke switch dan switch ke router. Itu kalau PC ke router kita pakai fast ethernet, kalau misalnya switch kita menggunakan giga ethernet. Di sini kita setelah menghubungkan, jangan lupa untuk menambahkan modul sini teman-teman ya, karena modul ini digunakan untuk menghubungkan router ke router. Kalau nggak ada modul tadi, dia tidak bisa terhubung begitu. Ini kita sambungkan dengan kabel serial DCE. Di sini kita setting dulu ya untuk IP dari PC-nya teman-teman. Di sini kita 2. Kenapa 2? Itu karena default gateway-nya kita buat 2.1 ya. Jadi PC-nya 2.2 dan 2.3 di sini. Ini kita setting nih teman-teman ya. Mungkin biar teman-teman lebih jelas, atau saya juga tidak lupa begitu ya, saya akan menambahkan note lah, tulisan agar IP apa saja yang sudah ditambahkan dan berapa begitu. Setelah itu kita routing ke rootnya dulu ya. Di sini ya kita pilih no di sini. Kalau kita pilih yes, dia banyak ntar ke bawahnya konfigurasinya. No, di sini kita enable ya. Untuk mengaktifkan routing dari router kita harus enable. Selanjutnya kita konfigurasi terminal. Mungkin biar kita tidak lupa ya, kita buat router 1 dan router 2 namanya di sini biar jelas begitu teman-teman. Ya, kita atur dulu namanya untuk PC-nya juga di sini.
atur di sini ya teman-teman ya. PC kanan 2 di sini. Oke, setelah itu kita balik lagi. Kita ganti namanya teman-teman ya. Jadi yang ganti nama itu dengan script hostname namanya. Itu router 1 di sini udah keubah. Terus kita lakukan ini ya. Kita nyetingnya dari router ke switch dulu, kita hubungkan dulu gitu. Gig 01 itu dari tulisan itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan 0.0 dia harus sesuaikan biar bisa kehubung nantinya gitu. Sini kita tambahkan IP dan jangan lupa juga subnet masknya di sini ya. Tambahkan, terus kita aktifkan portnya di sini ya dengan cara no shutdown. Sekarang sudah up ya, change state to up misalnya. Nah, kita exit, kita lihat sudah bisa warna hijau ya di sini ya. Selanjutnya kita atur dari router ke router ya. SE itu berdasarkan tulisan yang di atas, jadi samakan teman-teman biar bisa kehubung. Di sini kita tambahkan IP-nya di sini 1.1.255 sesuai subnetnya. Kita tambahkan clock rate-nya di sini ya 64.000 di sini. Setelah itu kita exit di sini ya. Untuk melihat apakah port yang kita konfigurasi sudah aktif atau belum, kita bisa lihat di sini. Nah, ya Giga Ethernet tadi sudah ya, tapi yang SE-nya belum di sini. Sini kita coba untuk setting ulang lagi di sini. Kayaknya kita lupa untuk shutdown-nya ya teman-teman ya. Sini masih belum down ya. Sini teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus ini ya, harus melakukan config-nya itu harus sesuai gitu dan terurut biar tidak terjadi trouble begitu teman-teman. Di sini saya lupa shutdown portnya ya, jadi sini tidak aktif begitu. Di sini saya coba konfigurasi ulang untuk kabel DCE-nya ya di sini ya, atau sambungan dari router kanan ke router kiri begitu. Kita tidak aktif setelah kita shutdown karena yang sebelah kanannya belum kita konfigurasi. Jadi kita pergi ke sebelah kanannya dulu untuk mengaktifkan di sini ya. Kita pilih 0 lagi di sini ya teman-teman ya, sama kayak tadi. Jangan lupa untuk nama kabelnya atau nama ininya harus sama. Sini kita enable untuk aktif setelah ada tanda pagar di sebelah router itu, baru kita bisa konfigurasi. Di sini kita ubah dulu namanya ya, di sini ada di router 2. Sini kita routing untuk kabel DCE-nya atau penghubung dari router ke routernya. Di sini kita tambahkan IP, terus clock rate-nya 64.000 sama ya kayak tadi. Sekarang kabelnya sudah up,
sana berarti sudah hijau ya teman-teman, sudah terhubung dari router ke routernya. Di sini bisa kita lihat. Setelah itu jauh di atas kita akan menghubungkan ke switch yang bawah atau ke PC-PC gitu. TNT GIG01 dan IP add 192.168.3.1.255.255.255.0 untuk subnet masnya. Sini kita tambahkan dulu ya IP-nya, jangan lupa. Setelah kita buat tadi, biar cepat kita copy aja teman-teman ya. Tambahkan di sini 3. Subnet mask itu kalau diklik dia otomatis muncul ya teman-teman ya. Cuman teman-teman bisa menyesuaikan lagi begitu. Sini IP-nya kita tulis not gitu biar tidak lupa. Ini di atasnya juga ya untuk routernya tadi 11 dan 12 di belakangnya. Oke. Kita lanjut. Kita no shutdown untuk portnya sudah up, exit. Sini sudah warna hijau ya, kita lihat ya pada topologinya. Sekarang kita coba untuk melakukan pengiriman paket ya. Sini kita coba sukses. Sudah sukses di sini teman-teman. Sukses ya. Kita coba dari PC kiri ke kanan violet ya, karena kita belum melakukan routingnya. Walaupun router sudah kehubung, cuman untuk PC kiri ke kanan belum kita route IP-nya, jadi kita tambahkan dulu dengan cara kita ketik route trip ya di sini, terus kita tambahkan IP di sini ya, dan cara network gitu. Atau teman-teman bisa pendek ya, cara net begitu bisa. Kita tambahkan IP-nya di sini teman-teman. Jadi teman-teman nambahkan IP untuk yang di IP sebelah kiri tadi ya, 192.168.2.0. Kenapa titik 0? Karena kita akan masukkan semua yang terhubung dengan 192.168.2.0 gitu. Setelah itu kita sebelah router 2 nya ya, kita sama caranya, router RIP begitu. Kita akan tambahkan IP nya sini ya dengan cara net sama tadi, IP router atau IP switch ya di sini. Kita masukkan di sini 3.0 atau 3.1 bisa sih teman-teman. Terus kita tambahkan 1.2. 1.2 itu IP dari router ke router ya. Sebelah kiri 1.1, sebelah kanan 1.2. Di sini kita lihat hasil routingan kita sudah berjalan ya di sini ya, untuk dengan tanda R di sana 192.168.2.0/24. Yang tanda R sebelah kirinya itu menandakan sudah berjalan gitu teman-teman. Sini mungkin kita coba tes ya, tes kirimkan paket begitu mungkin. Sini setelah melakukan routing tadi, kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Sini kita lihat
sukses ya, sudah sukses. Berarti routingan kita berhasil teman-teman. Oke, di sini sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi ya topologinya ya. Untuk prakteknya di sini praktek dari statik dan dinamik ya routingnya. Sini kita tambahkan lagi dengan router, switch dan PC atau laptop bersama begitu. Sini kita menggunakan router 2911 dan juga switchnya 2960 24TT. Sini saya seragamkan saja untuk PC-nya ya. Di sini satu PC satu laptop. Sini selanjutnya kita hubungkan teman-teman. Penghubungan sama ya kayak tadi ya. Kita hubungkan dengan peserta 1. Ini Vessel Turner 2, kabelnya sama ya, strike copper strike, caranya sama seperti tadi teman-teman. Sebelum kita menghubungkan router ke router, kita jangan lupa tambahkan modul di sini ya. Modulnya yang HWC/2T di sini. Di sini kita harus off kan dulu baru bisa dimasukkan modulnya ya. Ini kita hidupin lagi, jangan lupa teman-teman. Sini kita pilih kabel yang tulisan serial gitu ya. Kita hubungkan, sudah bisa. Selanjutnya kita coba routing ya di sini ya. Kita tambahkan IP dulu. Sebelum menambahkan IP, kita buat note dulu biar tahu nih IP-nya yang kita masukkan itu yang berapa begitu. Sini IP yang saya gunakan terserah ya teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan yang sesuai video. Mungkin teman-teman bisa coba IP dengan nomor-nomor lain mungkin. Bebas sih teman-teman. Setelah kita buat note tadi, kita tambahkan dulu IP untuk PC ya di sini ya. Kita pilih desktop. Desktop ada fitur IP, kita tambahkan IP di sini ya. IP-nya 192.168.5.2 dan gateway-nya otomatis ya 255.255.255.0. Di sini juga gateway-nya sesuai dengan yang tadi kita buat 5.1 ya.
Setelah kita tambahkan IP untuk PC-PC-nya di sini, nantinya kita akan memulai routing ya. Sini kehalang ya routernya ya, di sini ya kita harus geser dulu salah satu routernya biar kelihatan router lainnya. Sini kita coba untuk konfigurasi ya. Konfigurasinya sama kayak sebelumnya teman-teman ya. Kita enable lagi guys untuk routernya di sini. Kita lakukan konfigurasi sini. Sini kita tambahkan IP-nya di sini 192.168. Ini di router 2 kita harus menambahkan IP-nya 192.168.4.1. Kita buat subnet masknya juga jangan lupa. Setelah itu kita buat clock 64.000 nya ya di sini. Terus kita aktifkan portnya di sini dengan cara no shutdown. Kita exit, kita tambahkan lagi. Oh, kita lupa nambahkan clocknya di sini ya. Kita ulang lagi untuk konfigurasinya, tambahkan clock rate 64.000. Terus baru kita no shutdown di sini.
Kita exit, kita simpan dengan cara do wr. Selanjutnya kita lihat API yang sudah kita konfigurasi di sini. Selanjutnya kita atur router yang baru ya, atau router yang ketiga di sini. Kita pilih no ya. Kita coba enable-nya dengan tanda pagar ya. Setelah itu kita konfigurasi terminal atau convt. Kita rubah dulu namanya di sini ya. Router 3 sini. Nah, itu kita lakukan konfigurasi untuk routernya dulu ya di sini. Kita tambahkan IP-nya di sini dengan 4.2 ya di sini ya. Di sini kita salah inputkan ini ya, untuk IP-nya seharusnya 4.2 di sini. Jadi saya coba tukar IP dulu di sini dengan cara konfigurasi sebagai berikut. Sini kita lihat ya bahwa IP 5.0 itu overlap karena dia sudah dipakai sebelumnya di kabel SE 0/0/1. Jadi sini kita ubah untuk SE nya di sini ya 4.2. Kita shutdown. Di sini udah bisa ya karena IP-nya sudah diubah.
Oke, di sini sudah bisa, udah up, udah tersambung. PC juga bisa, sudah tersambung, dan router juga sudah tersambung antar router. Kita simpan dengan DWR ya di sini ya. Kita coba kirim paket di sini ya. Dia sukses dari PC ke laptop yang sama dan PC ke router, namun violet ke PC yang beda router gitu, karena kita belum melakukan root IP-nya. Sini kita root dulu IP-nya ya. RIP, terus kita tambahkan IP dengan cara net atau network. Kita masukkan IP-nya ya. IP ini IP yang menghubungkan PC dan juga router ke router. Jadi di sini kita masukkan 192.168.5 titik 0 di sini. Kita samakan ya routingnya ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman bisa membuat IP yang menghubungkan PC itu dengan 5.1 atau 5.0. Cuman 5.1 itu hanya spesifikasi dari switch ke PC begitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 5.0, dia dari router yang mencakup IP atau subnet yang di bawahnya begitu. Terus kita tambahkan 4 ya tadi ya. 4.2 itu router to router, IP router ke router. Setelah kita tambahkan, kita coba lagi di sini. Masih gagal karena routingan yang untuk router tengahnya kita belum tambahkan ya di sini ya. Root RIP-nya di sini. Jadi kita tambahkan dulu. Ini kita sudah tambahkan untuk router yang sebelah kiri ya ke yang tengah. Namun kita belum tambahkan untuk root dari sebelah yang tengah ke sebelah kanan. Kita masukkan dulu dengan cara enter dulu ya. Terus kita tambahkan router RIP. Terus kita tambahkan IP yang cara net begitu. 192.168.4.1.
kita masukkan IP yang menghubungkan router tengah dengan router kanan ya sini ya. Dan juga 3.0 seperti yang saya bilang tadi mencakup jaringan yang terhubung dengan 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 yang digunakan oleh PC kita tadi. Setelah kita lakukan ripnya, kita tes dengan paket ya di sini ya. Ini sudah sukses dan ini sudah berhasil. Teman-teman, coba lagi dengan laptop. Sudah berhasil dari sini ya, sudah berhasil melakukan praktek untuk routing di sini. Untuk memastikan lagi kita coba ping ya menggunakan terminal yang ya bisa reply, hasilnya reply sini. Ya itulah teman-teman, kita sudah berhasil untuk melakukan routing statik dan dinamik ya sini. Itulah video praktek terkait dengan routing statik dan dinamik. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.